sini Bani ini adalah berarti anak cucu atau keturunan. Nah, Kehat, Gerson, dan Merari ini adalah anak-anak dari Lewi. Sehingga ketiga Bani itu merupakan keturunan dari Lewi. Seperti judul perikop di pasal yang ketiga kemarin. Nah, suku Lewi ini adalah suku yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani dalam peribadatan di kemah pertemuan. Oleh karena itu, penunjukan tugas terhadap ketiga Bani yang tadi sudah kita bacakan, untuk mereka yang berusia dari antara 30 sampai 50 tahun, itu merupakan hal yang lumrah dilakukan. Dan secara jelas, Tuhan di sana memberikan tugas yang harus mereka lakukan, serta menyampaikan apa yang dilarang untuk dilakukan. Bila larangan Allah dilanggar, mereka akan menghadapi kematian. Tadi kita baca di pasal 4 ayat yang ke-15, 18, dan sampai 20. Jadi masing-masing Bani dari suku Lewi ini punya tugas yang berbeda-beda dari Tuhan. Kalau tadi kita baca Bani Kehat, tugasnya mengurus barang-barang yang maha kudus seperti ada tabut, meja, kandil, mesbah, dan perkakas tempat kudus. Kemudian Bani Gerson bertugas mengurai tirai pintu kemah pertemuan di sekeliling kemah suci dan mesbah. Kemudian Bani Merari bertugas mengurus papan kemah suci, kayu lintang, alas, dan segala perabotannya. Dan semua tugas yang dilakukannya itu secara terstruktur. Jadi ada struktur dan tertata dengan baik karena ada orang yang ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab. Dan tujuan dari pembagian tugas itu adalah agar kegiatan peribadatan di kemah suci bisa terlaksana dengan baik. Nah, ketika membaca pasal yang keempat ini, saya teringat dulu waktu kecil, mungkin usia remaja lah ya, saya pernah bertanya-tanya dalam hati saya, kenapa di gereja kita ada yang namanya istilahnya seperti organisasi gitu ya, ada yang bertanggung jawab untuk mengurus kegiatan di sekolah sahabat, ada yang menjadi koordinator di anak-anak, ada yang menjadi koordinator di orang muda. Dulu saya sempat bertanya-tanya seperti itu, karena mungkin kalau misalnya kita melihat sebagai orang awam, itu berjalan begitu saja gitu, itu berjalan begitu saja. Tidak terlihat siapa yang mengkoordinirnya atau yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Tapi ketika ada di dalam sana, saya melihat bahwa ada yang bertugas untuk mengatur ibadah sekolah sahabat, ada juga yang bertugas mengatur ibadah khotbah dan lain sebagainya. Setelah belajar setelah memperhatikan semakin lama semakin dewasa, saya mulai paham dan diperkuat lagi dengan pelajaran dari bilangan yang keempat ini, di mana ternyata dalam melakukan pekerjaan Tuhan itu semuanya harus disiapkan, harus dilakukan secara terstruktur dan tertata dengan rapi, supaya kegiatan peribadatan pun dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian dari setiap orang yang ada di sana, mereka punya pembagian tugasnya masing-masing, seperti ketiga Bani tadi. Tidak semua Bani melakukan tugas yang sama. Dari banyaknya orang tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, ada Bani Gerson, Bani Kehat, dan Bani Merari. Mereka memiliki tugasnya masing-masing. Nah, penugasan pada keturunan Lewi ini mengingatkan kita bahwa setiap orang ini memiliki peran masing-masing dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Berbagai peran itu bukan sekadar berdasarkan kemauan kita semata, bukan karena saya mau melakukan ini jadi saya hanya mau melakukan tugas yang bisa saya lakukan, tapi semua peran dan tugas yang dilakukan oleh yang tadi kita sudah baca di dalam Alkitab semuanya berasal dari Tuhan. Sering ya tadi banyak ayat yang mengatakan bahwa Tuhan yang berfirman secara langsung kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi peran atau tugas yang diberikan itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang mengatur sendiri. Nah, Tuhan telah memberikan tugas kepada kita masing-masing juga sesuai dengan karunia yang telah Dia berikan kepada kita. Saya juga jadi teringat tentang firman Tuhan, tentang potensi yang pernah saya bawakan. Ketika Tuhan mempercayakan sebuah tugas kepada kita, tentu Tuhan akan mendampinginya dengan
potensi yang diberikan atau karunia rohani yang Tuhan berikan pada kita. Makanya mungkin boleh Om Darius kalau misalnya ada kesempatan kita tes karunia rohani lagi, supaya mungkin yang belum tahu karunia rohaninya apa, bisa lebih yakin dan bisa mengembangkan potensi tersebut untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena siapa tahu potensi yang sudah Tuhan titipkan atau karunia yang sudah Tuhan titipkan dalam diri kita, itu merupakan salah satu tugas yang Tuhan ingin supaya kita lakukan dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus terus bergumul agar kita bisa mengerti dan melaksanakan pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kita dengan setia dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian kita balik lagi ke suku Lewi tadi, Tuhan ini mengkhususkan orang Lewi di antara seluruh suku Israel untuk menjadi pelayan Tuhan dengan mengerjakan tugas bagi Harun dan segenap bangsa Israel di depan kemah pertemuan dan melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Suku Lewi tadi terdiri dari Bani Kehat, Gerson, dan Merari. Mereka punya tugas dan perannya masing-masing yang perannya sama penting dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Artinya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam melakukan sebuah pelayanan atau pekerjaan Tuhan, itu semuanya sama penting. Seperti satu kesatuan. Dalam satu tubuh, tidak bisa hanya salah satu tugas tertentu saja yang diunggulkan. Dan merasa bahwa tugas yang lain itu biasa saja. Tapi dalam melakukan pekerjaan Tuhan, semua peran, semua tugas yang Tuhan berikan, yang sudah Tuhan atur, itu semuanya sangat penting dan saling berhubungan. Artinya, perlu adanya kerjasama. Kalau misalnya cuma salah satu bani saja yang melakukan tugasnya, tapi yang lain tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka pekerjaan Tuhan tidak bisa terselesaikan dengan baik juga. Jadi dalam melakukan pekerjaan Tuhan juga di gereja kita, di keluarga maupun dimanapun, perlu adanya kerjasama. Tidak hanya satu orang yang merasa bahwa pekerjaannya adalah yang paling penting di antara yang lainnya, atau yang lain merasa bahwa pekerjaan saya ini tidak terlihat, jadi buat apa saya menunjukkan pekerjaan saya. Jadi kita harus bekerja sama, saling saling mengisi supaya pekerjaan Tuhan bisa terlaksana dengan baik. Tidak ada yang lebih penting atau kalah penting perannya. Yang ada justru saling melengkapi satu dengan yang lainnya, dan apapun peran dan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan sepenuh hati dan ucapan syukur sambil terus bekerja sama dengan peran yang lainnya demi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, kita juga perlu menyadari bahwa suku Lewi, balik lagi ke dalam Alkitab, suku Lewi ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Harun dan anak-anaknya yang merupakan kelompok imam dan keturunan Lewi yang bukan merupakan keturunan Harun. Harun dan keturunannya secara khusus bertugas melaksanakan peribadatan, sedangkan orang-orang Lewi yang bukan keturunan Harun menjalankan peran pendukung kegiatan peribadatan. Jadi perlu adanya kerjasama, seperti yang telah dicontohkan dalam bilangan yang keempat ini. Oleh karena itu, keturunan Harun adalah para imam, sedangkan orang Lewi yang bukan keturunan Harun bukanlah imam. Mereka sama sekali tidak boleh menjalankan peran sebagai imam, dan tugas mereka adalah mengurus perabotan kemah suci. Nah, ketika membaca ini juga saya semakin memahami tentang kenapa diakon dan diakones itu perlu diurapi. Dulu waktu kecil, ketika melihat ibu saya memasak kue perjamuan, kadang saya mau ikutan untuk bikin, ya namanya juga anak-anak ya, kadang kita mau ikut campur gitu untuk membuat itu. Dan seringkali tidak diperbolehkan karena dikatakan bahwa ini sudah diurapi diakonisnya dan ini merupakan peralatan yang kudus. Waktu itu mungkin saya belum mengerti, tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai paham dan ternyata diperjelas lagi di bilangan pasal yang keempat ini, bahwa memang ada tugas yang ada sesuatu yang dikhususkan atau dikuduskan dan hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang tertentu yang sudah diurapi. Nah, Lewi ini memiliki 3 anak laki-laki tadi, Gerson, Kehat, dan Merari. Keturunan mereka masing-masing juga punya tugas yang berbeda-beda. Dalam kehidupan kita bersama, termasuk dalam pelayanan,
pembedaan tugas tidak bisa dihindarkan. Karena seperti yang tadi sudah kita bahas di awal, tidak mungkin dalam melakukan satu pekerjaan semua orang melakukan hal yang sama. Tidak mungkin dalam melakukan pekerjaan Tuhan semua orang melakukan hal yang sama. Misalnya semua orang hanya mengatur jalannya ibadah sekolah Sabat, tetapi tidak ada yang mengatur jalannya ibadah khotbah. Nah, itu malah akan terjadi hambatan ketika kita melakukan pekerjaan tersebut. Jadi dalam melakukan pekerjaan Tuhan, kita harus bekerja sama tadi, dan adanya pembedaan tugas ini adalah supaya semua yang kita kerjakan dalam pekerjaan Tuhan bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin itulah yang bisa saya bawakan